Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Nyai Kemuning. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like videonya dan nyalakan tombol loncengnya. Subari memulai hari-harinya seperti biasa sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan telekomunikasi. Hidupnya terbilang sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama dengan istri tercintanya. Istrinya, Dian, dan anak mereka yang baru berusia 4 tahun yang bernama Rian. Karena bekerja di perusahaan di kota kecil, setiap bulannya dia hanya mendapatkan gaji UMR, dan menurutnya gaji yang ia dapatkan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun hal ini menimbulkan rasa tidak puas yang dirasakan oleh Subari. Pada suatu malam yang biasa, Subari sedang duduk di depan komputer di ruang tamu, menatap layar dengan mata lelah setelah seharian bekerja. Ia memutuskan untuk mencari hiburan di internet. Kemudian ia menemukan iklan judi online yang tampak menggiurkan. Di situ tertera tulisan yang menarik. Hanya 10.000, kalian bisa memenangkan jutaan rupiah. Begitu bunyi tulisan besar yang memikatnya. Subari merasa tergoda, lalu iseng-iseng mencoba peruntungan. Awalnya ia hanya bermain untuk hiburan semata, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam beberapa putaran, ia memenangkan sejumlah uang yang nominalnya cukup besar. Bukan hanya beberapa puluh ribu, tetapi ratusan ribu. Hati Subari berdebar seolah tak percaya dengan kemenangan itu. Mungkin ini hanya keberuntungan saja malam ini. Meskipun ada sensasi puas yang ia rasakan, malam itu ia tertidur dengan senyum di wajahnya, seolah merasa telah menemukan cara untuk mencari uang secara instan. Keesokan harinya, di sela-sela kesibukannya, Subari mulai tergoda untuk bermain lagi. Kali ini ia memasang taruhan yang sedikit lebih besar. Dan ia menang lagi, bahkan kemenangan lebih banyak daripada sebelumnya. Uangnya bertambah, begitu juga dengan rasa percaya dirinya. Ia merasa permainan ini mudah untuk dimainkan, bahkan seperti menemukan jalan pintas menuju kekayaan. Setelah kemenangan demi kemenangan ia dapatkan, Subari mulai lupa batasan. Ia merasa permainan ini memberi kesempatan untuk meraih kebebasan finansial, sesuatu yang memang selama ini ia damba-dambakan. Ia mulai bermain lebih sering, berharap bisa mengulang kemenangan-kemenangan besar. Saat itulah kesombongan mulai muncul. Ia merasa tak ada yang bisa menghentikannya. Namun seperti yang sering terjadi pada mereka yang terperdaya oleh kesuksesan cepat, kemenangan besar tidak berlangsung lama. Perasaan tak terkalahkan itu mulai digantikan dengan kekalahan demi kekalahan. Dalam sekejap, uang yang telah ia menangkan habis seketika. Bahkan ia mulai menggunakan uang rumah tangga untuk melanjutkan permainan.
Setiap taruhan yang ia pasang semakin berisiko membuatnya terjebak dalam kekalahan. Namun, rasa ingin menang dan mendapatkan kembali uang yang hilang telah menguasai pikirannya. Kehidupan Subari berubah secara drastis. Permainan yang dulu terlihat mudah, kini menjadi rutinitas yang menggerogoti hidupnya. Ia kehilangan tabungannya dan untuk menutupi kerugian itu, ia mulai menggunakan uang untuk kebutuhan rumah tangganya. Dian, istrinya, mulai merasakan perubahan itu. Dia berkata dalam hatinya, "Mas Subari, kenapa ya kok akhir-akhir ini tidak pernah ngasih jatah uang bulanan ke saya? Malah beberapa cicilan juga belum dibayarkan. Apa jangan-jangan dia punya wanita simpenan?" Subari yang dulu penuh perhatian, kini berubah menjadi seseorang yang terfokus hanya pada satu hal, yaitu bermain judi. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap layar handphonenya, tak peduli dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin menumpuk. Dian mencoba berbicara, mengingatkan Subari tentang keadaan ekonomi keluarga mereka. Tetapi setiap kali ia mengingatkan, Subari malah marah. Ia merasa sudah cukup bekerja keras dan kali ini Subari malah terus terang kepada istrinya bahwa beberapa bulan yang lalu sampai sekarang dia menggantungkan hidupnya dengan bermain judi online. Alasannya itu karena dia ingin modalnya balik dan mendapatkan keuntungan. Ia masih yakin bahwa modalnya bisa balik sekaligus kemenangan akan segera datang. Kemudian istrinya pun terkejut dan menasihati Subari bahwa apa yang telah dia lakukan ini malah akan memperburuk keadaan kalau tidak segera berhenti. Istrinya menyuruh ia tobat dan berhenti untuk bermain judi. Singkat cerita, tagihan mulai menumpuk dan kebutuhan sehari-hari seperti makan, tagihan rumah tangga, hingga biaya sekolah si Rian menjadi terbengkalai. Subari mulai berhutang pada teman-temannya dan menggadaikan motor satu-satunya yang ia miliki. Hingga puncaknya, ia malah memiliki hutang terhadap rentenir. Uang yang ia pinjam digunakan untuk terus bermain, berharap bisa mendapatkan kemenangan besar yang bisa membayar semua hutang dan mengembalikan semuanya ke tempat semula. Akan tetapi kenyataannya, ia justru semakin terjerumus. Suatu hari, Dian duduk diam termenung di ruang tamu, memandangi Subari yang sedang asik bermain judi sambil menghisap rokok. "Mas, kita sudah tidak punya uang lagi loh. Anak kita itu butuh bayar SPP, kita juga butuh makan. Aku udah malu tiap hari ngutang di warung Bu Siti," tanya dengan agak sedikit marah. Subari yang tengah fokus pada layar HP-nya menjawab tanpa menoleh, "Sabarlah Bu, kita akan baik-baik saja. Hanya butuh sedikit waktu kok." Namun Dian tahu bahwa itu hanyalah kebohongan. Ia merasa semakin tertekan. Subari tidak lagi mendengarkannya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan mereka jika Subari terus berada dalam lingkaran judi ini. Di sisi lain, Subari merasa bahwa setiap kali ia kalah, rasa malu dan rasa bersalah mulai menggerogoti dirinya. Akan tetapi di balik semua itu, ada juga rasa takut akan kehilangan barang-barang yang ia miliki. Bahkan lebih takut lagi jika ia harus kehilangan keluarganya.
Untuk pertama kalinya Subari merasa terancam dan kehilangan segalanya. Istrinya, anaknya, bahkan dirinya sendiri. Hari-hari Subari semakin sulit. Di tempat kerja, ia mulai kehilangan fokus. Pekerjaannya terganggu dan manajer mulai memberikan peringatan terhadapnya. Teman-temannya pun sudah mulai resah dengan kelakuan Subari yang selalu hutang tapi tidak bisa segera mengembalikan. Tak lama kemudian akhirnya Subari dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja. Akibat dia tidak bisa fokus dalam bekerja. Dia tidak tahu harus bagaimana. Semua yang ia miliki, pekerjaan, keluarga, bahkan harga dirinya, rasanya hancur begitu saja. Di malam yang sunyi, ia duduk termenung di ruang tamu, menatap Rian yang sedang tidur dengan tenang. Air mata menetes di pipinya. Apa yang sudah saya lakukan? Pikir Subari. Di tengah keputusasaan, Subari teringat akan percakapan singkat dengan Tarjo, seorang teman lama yang bekerja sebagai tukang ojek. Tarjo pernah berkata, "Mas, kalau kamu benar-benar butuh bantuan, cobalah kamu cari dukun. Mungkin ada jalan keluar di situ." Subari tidak tahu lagi harus kemana. Ia memutuskan untuk mencari bantuan spiritual, meskipun dalam hati ada rasa ragu. Tapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari pusaran masalah yang tak berujung. Pagi itu, Subari melangkah gontai menuju rumah Ki Sidik, seorang dukun yang cukup terkenal di daerahnya. Nama Ki Sidik sering disebut-sebut sebagai orang pintar yang bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari kesehatan, hubungan, hingga keuangan. Subari yang sudah kehilangan akal sehat akibat lilitan hutang pun memutuskan mencoba peruntungan dengan mendatanginya. Rumah Ki Sidik berada di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang menambah kesan seram. Saat Subari tiba, ia sempat ragu untuk mengetuk pintu, tapi dorongan untuk keluar dari kesulitan hidup membuatnya nekat. Dok, 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 dok. Masuk saja, saya sudah tahu kedatanganmu, ujar sebuah suara berat dari dalam, bahkan sebelum Subari mengetuk pintu. Ruangan di dalam rumah itu kecil dan berbau dupa menyengat. Beberapa benda aneh terpajang di sudut ruangan, seperti botol berisi cairan keruh, bunga layu, dan keris kecil yang tampak telah berkarat. Ki Sidik, seorang pria tua dengan rambut panjang yang terurai, duduk bersila di atas tikar sambil memandang Subari dengan mata yang tajam. "Apa yang kau cari di sini?" tanyanya tanpa basa-basi. Subari menelan ludah, berusaha mengendalikan rasa gugupnya. "Saya butuh bantuan, Ki. Keuangan saya hancur. Keluarga saya hampir berantakan. Saya ingin memperbaiki semuanya secepat mungkin." Ki Sidik tersenyum tipis lalu mengangguk. "Baiklah, saya bisa bantu kamu. Tapi ritual ini tidak murah dan kau harus bersungguh-sungguh. Saya mensyaratkan kamu agar menyiapkan mahar senilai 15 juta.
Ini bukan untuk saya, ini untuk biaya sesaji dan bahan ritual-ritual yang nanti harus saya belikan. Angka itu membuat Subari terperanjat kaget. Ia hanya membawa sebagian uang hasil dari meminjam sana-sini. Namun dorongan untuk segera keluar dari masalah membuatnya nekat berjanji akan segera membayarnya. Saya akan usahakan, Ki, kata Subari dengan rasa gugup. Setelah menyerahkan uang muka, Ki Sidik mulai menjalankan ritual. Ia menyalakan dupa, melafalkan mantra yang terdengar tidak jelas, dan menyuruh Subari menunduk sambil menggenggam sebatang lilin kecil. Ritual itu berlangsung hampir 2 jam dan Ki Sidik berkata, hasilnya akan terlihat dalam 7 hari lagi. Tapi ingat, jangan ragu dengan proses ini. Seminggu telah berlalu, namun kehidupan Subari tidak berubah. Hutang semakin menumpuk dan bahkan ia mulai mengalami tekanan dari para penagih hutang. Subari merasa ditipu, tapi ia mencoba berpikir positif, mengira mungkin prosesnya memang membutuhkan waktu. Ia kembali menemui Ki Sidik dengan sisa uang yang ia pinjam untuk melunasi biaya ritual senilai 15 juta tadi. Setelah sampai di sana, Subari berkata, Ki, ini sisa uangnya. Tapi kenapa belum ada perubahan ya dalam hidup aku? Apa ada yang salah dengan ritualnya, Ki? Tanya Subari. Ki Sidik menerima uang itu tanpa ragu. Ia menatap Subari dengan wajah serius. Mungkin ada energi negatif lain yang menghalangi. Kita harus lakukan ritual tambahan, tapi biayanya lebih besar lagi karena ini melibatkan makhluk gaib tingkat tinggi. Subari mulai curiga, tapi ia terlalu terdesak untuk berpikir jernih. Dalam hatinya, ia berharap kali ini akan berhasil. Meskipun ia harus meminjam uang lagi dari teman dan kerabatnya. Namun setelah 2 minggu berlalu, hasil yang dijanjikan tetap tidak kunjung datang. Subari semakin terpuruk hingga ia mendengar cerita dari seorang tetangga bahwa Ki Sidik sebenarnya hanyalah penipu yang kerap memanfaatkan orang-orang yang putus asa. Kemarahan Subari pun memuncak. Ia kembali ke rumah Ki Sidik, tapi rumah itu sudah kosong. Tidak ada jejak Ki Sidik atau barang-barangnya. Akhirnya Subari pun sadar dirinya telah ditipu habis-habisan. Uang senilai 15 juta yang ia kumpulkan dengan susah payah lenyap begitu saja, meninggalkannya dalam keputusasaan yang lebih mendalam. Malam itu Subari duduk sendirian di kamarnya, memandangi sisa-sisa barang yang dimilikinya. Ia merasa bodoh karena terlalu mudah terpercaya oleh seorang seperti Ki Sidik. Keinginan untuk jalan pintas telah membuatnya terjerumus lebih jauh dalam jurang masalah. Dalam pikirannya, ia bertekad mencari jalan keluar yang lebih nyata, meskipun rasa putus asa masih terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Subari mencoba keluar rumah untuk sekedar menghilangkan penat. Ia ngopi di warung Buromlah
Dan ketika itu ada beberapa orang yang lagi duduk-duduk santai sambil ngopi di warung. Mereka terdengar memperbincangkan seorang yang mendadak kaya di kampung sebelah. Konon katanya ia telah mengambil pesugihan lewat Nyai Kemuning. Mendengar hal itu, Subari pun berinisiatif mencari tahu di mana letak lokasi kediaman Nyai Kemuning. Nyai Kemuning adalah seorang dukun yang terkenal dengan pesugihan cepatnya. Dia bisa memberimu apa yang kau inginkan, tetapi ada harga yang harus kau bayar. Tanpa pikir panjang, Subari memutuskan untuk menemui Nyai Kemuning. Ia mencari informasi dari orang-orang yang pernah mendengar namanya. Meskipun tak banyak yang mau bercerita tentangnya, akhirnya ia menemukan rumah Nyai Kemuning. Sebuah rumah tua di pinggir desa yang tampak sepi dan gelap. Begitu ia masuk, suasana di dalam rumah itu langsung terasa berbeda. Nyai Kemuning, seorang wanita dengan wajah cantik namun dingin, menyambutnya di depan pintu rumahnya. "Kau ingin apa?" tanyanya dengan suara tenang namun tegas. Itu Nyai. Sudah, katakan cepat, saya tidak suka orang yang berbelit-belit. Aku ingin cepat kaya, tapi aku bingung caranya bagaimana. Jawab Subari, merasa cemas tapi terdesak. Nyai Kemuning mengangguk pelan. Semua ada harganya. Kau harus siap membayar dengan apa yang paling berharga yang kau miliki. Di situ Subari merasa gugup, tapi harapan lebih besar daripada rasa takut. Malam itu, suasana di rumah Nyai Kemuning terasa mencekam. Lampu minyak menyala redup, bayang-bayang api bergerak liar di dinding anyaman bambu. Udara di dalam ruangan terasa lebih berat, seperti ada tekanan tak terlihat yang membuat jantung Subari berdegup semakin kencang. Meski gugup, harapannya untuk keluar dari himpitan ekonomi mendorongnya untuk terus bertahan. Nyai Kemuning dengan mata tajam dan suara berat mengeluarkan benda-benda aneh dari sebuah kotak kayu hitam. Di situ ada kain berwarna merah darah, cermin kecil berbingkai emas, dan beberapa benda lain yang tidak dikenali Subari. Aroma kemenyan mulai memenuhi ruangan, bercampur dengan bau anyir yang membuat Subari ingin muntah, tetapi ia tetap menahannya. Jangan banyak gerak, Subari. Semua harus dilakukan dengan sempurna. Jika kau salah langkah, akibatnya bisa fatal. Perintah Nyai Kemuning sambil mempersiapkan mantra. Subari mengangguk. Ia duduk bersila seperti yang diperintahkan oleh Nyai Kemuning. Kemudian Nyai Kemuning mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang Subari tidak mengerti. Suaranya melengking, kadang berbisik, menciptakan ritme yang menggetarkan dada Subari. Ia merasa seperti terhisap ke dalam dimensi lain. Tiba-tiba ruangan terasa lebih dingin. Nyai Kemuning mengarahkan cermin kecil itu ke wajah Subari, lalu berkata dengan nada tajam, "Lihat baik-baik. Apa yang dapat kau lihat dalam cermin ini?" Subari mencoba fokus, tapi yang muncul di cermin bukan pantulan dirinya. Ia melihat bayangan gelap
sebuah sosok samar dengan mata yang merah menyala. Itu pertanda, bisik Nyai Kemuning sambil tersenyum tipis. sosok itu adalah penjagamu jika kau setuju. Tapi ingat, semuanya ada harga yang harus kau bayar, Subari. Subari menelan ludah, tetapi ia tetap mengangguk. Harapannya untuk meraih kekayaan mengalahkan rasa takut yang mencekam. Ritual pun berlanjut, kali ini lebih intens. Nyai Kemuning menyerahkan sebilah pisau kecil kepada Subari. Sayatlah jarimu, teteskan darahmu di atas cermin ini. Ini adalah tanda pengikat persetujuan, ucap Nyai Kemuning dengan tegas. Tangan Subari pun gemetar, tetapi ia akhirnya melakukannya. Ketika darahnya menetes ke cermin, suara gemuruh terdengar di kejauhan, seperti datang dari bawah tanah. Nyai Kemuning tertawa kecil lalu berkata, selesai sudah. Sekarang kau hanya tinggal menunggu. Kekayaan akan datang kepadamu. Tapi jangan lupa, harganya besar. Subari hanya bisa mengangguk. Pikirannya bercampur antara takut dan antusias. Ia tak menyadari bahwa langkah ini akan membawanya kepada jalan yang penuh kegelapan dan teror yang mengerikan. Beberapa minggu setelah ritual bersama Nyai Kemuning, Subari mulai mendapati sesuatu yang aneh namun mengembirakan. Setiap pagi ketika ia bangun tidur, ada tumpukan uang dan emas di balik kasur tempat tidurnya. Jumlahnya tidak sedikit, lembaran uang ratusan ribu bertebaran seperti baru saja dilemparkan begitu saja, dan perhiasan emas bersinar mencolok di antara kain sprei. Awalnya Subari hanya terpaku menatap keajaiban itu, tetapi setelah memastikan tidak ada orang lain di rumah selain dirinya dan Dian, ia mengumpulkan semua itu dan menyimpannya di lemari pakaian. Ia merasa inilah bukti bahwa ritual Nyai Kemuning benar-benar berhasil. Kekayaan yang dijanjikan telah datang, bahkan lebih cepat dari perkiraannya. Kehidupan Subari berubah drastis setelah kekayaan itu datang. Ia yang dulu hanya seorang karyawan biasa yang telah dipecat dengan penghasilan pas-pasan, kini menjalani hidup bak orang kaya baru. Rumahnya yang sederhana berangsur-angsur telah direnovasi menjadi rumah megah dengan pagar tinggi dan cat baru yang berkilauan. Mobil baru berparkir di garasinya dan perabotan mewah mengisi setiap sudut rumahnya. Subari mulai menikmati kehidupannya. Ia sering makan di restoran mahal bersama Dian, membeli pakaian bermerek, dan tidak segan mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang dulunya hanya ada dalam mimpinya. Setiap pagi ia bangun dengan senyum lebar, memastikan uang dan emas di bawah kasurnya masih muncul seperti biasa. Namun perubahan besar ini tidak luput dari perhatian para tetangga. Awalnya mereka hanya heran melihat mobil baru yang sering melintas di depan rumah Subari. Tetapi seiring waktu, keheranan itu berubah menjadi bisik-bisik. Kamu denger nggak? Si Subari kok tiba-tiba kaya banget ya? Padahal dulu kan hidupnya susah, ucap Bu Ratmi, tetangga sebelah rumah, sambil menyapu halaman. Dia berbincang-bincang kepada para tetangga.
Iya Bu, aku juga heran. Katanya ia cuma karyawan biasa. Dengar-dengar malah sudah dipecat dulu. Kok bisa ya punya mobil baru sama renovasi rumah segede gitu? Sahut ibu-ibu lainnya yang waktu itu berkumpul di depan tetangga Subari. Gimana kalau dia main pesugihan? Celetuk Bu Surti, tetangga lainnya dengan nada pelan tapi penuh curiga. Aku dengar Bu, kalau kaya mendadak kayak gitu, biasanya ada sesuatu di baliknya. Desas-desus itu semakin menyebar. Beberapa tetangga mengaku melihat hal-hal aneh di rumah Subari, seperti suara ayam berkokok tengah malam atau aroma kemenyan yang tercium saat melewati rumah Subari. Bahkan ada yang mengatakan pernah melihat bayangan hitam berdiri di depan pagar rumah Subari. Akhirnya Subari mulai menyadari bahwa para tetangganya membicarakannya, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Bagi Subari, kekayaan ini adalah haknya. Biar saja mereka iri. Lagi pula, ini juga hak milikku sendiri, aku tidak merepotkan mereka, pikir Subari sambil tersenyum puas. Namun Dian, istri Subari, merasa tidak nyaman dengan semua gosip itu. Suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Dian memberanikan diri untuk membahasnya. Mas, kamu denger nggak? Tetangga-tetangga kita itu mulai ngomongin kita loh. Mereka bilang kita kaya mendadak. Terus ada yang curiga kalau kamu. Curiga kalau apa? Subari memotong dengan nada tajam, membuat Dian diam sejenak. Ya, mereka bilang kalau kamu mungkin pakai pesugihan, ucapnya akhirnya dengan suara pelan. Mas, ini semua nggak wajar. Aku juga mau tahu apa benar ada yang kamu sembunyikan dariku. Wajah Subari berubah tegang. Ia menarik napas panjang lalu mencoba mengendalikan dirinya. Mereka itu cuma iri Bu. Kalau kita kerja keras dan rezeki datang, pasti banyak yang gak suka, katanya mencoba menenangkan istrinya. 1 tahun berlalu dan Subari semakin terperangkap dalam keberhasilan yang diberikan oleh pesugihan. Namun kesuksesan itu tidak berlangsung tanpa masalah. Nyai Kemuning mulai menghubunginya, meminta Subari untuk memenuhi janji yang telah ia buat. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, Subari. Saatnya kamu membayar, kata Nyai Kemuning dengan suara datar melalui telepon. Subari kemudian terkejut dan, apa maksudmu? Aku sudah memberimu segalanya, jawabnya, merasa tidak siap untuk menghadapi konsekuensi. Seorang dari keluargamu harus jadi tumbal. Itu sudah menjadi bagian dari perjanjian, jawab Nyai Kemuning. Suara di teleponnya semakin tajam. Subari merasa ketakutan. Ia tidak tahu harus bagaimana. Keluarganya adalah segala baginya. Namun ia sadar bahwa ia sudah terperangkap. Untuk mempertahankan kekayaannya, ia merasa tidak punya pilihan lain. Subari duduk gelisah di ruang tamu. Pikirannya berkecamuk. Selama beberapa minggu terakhir, kekayaan yang terus mengalir ke rumahnya telah membuat hidupnya serasa di atas awan.
Namun ia juga mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Sosok penjaga gaib yang disebutkan oleh Nyai Kemuning mulai menampakkan diri lebih sering. Terkadang dalam mimpi, terkadang dalam bayangan di sudut mata, ia melihat sosok gaib yang samar-samar telah menghantuinya. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi keberadaan mereka adalah pengingat yang mengerikan. Waktunya mencari tumbal telah tiba. Subari mencoba melawan rasa takut itu, tetapi suara gaib itu semakin mendesaknya setiap malam. Cari pengganti atau semuanya akan lenyap. Bisik suara itu dingin dan penuh ancaman. Akhirnya dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengorbankan salah satu keponakannya yang tinggal di kampung. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Iwan. Keputusan itu sangat sulit, tetapi rasa takut kehilangan kekayaannya mengalahkan nuraninya. Ini demi keluarga, aku harus rela, gumam Subari mencoba membenarkan tindakannya. Ia segera menemui Nyai Kemuning untuk meminta bantuan. Malam itu, di rumah tua yang sama tempat ia menjalani ritual pertama, Subari mengutarakan niatnya. Nyai, saya siap untuk memberikan tumbal, kata Subari dengan suara gemetaran. Saya memilih keponakan saya. Ia namanya Iwan. Tolong bantu saya melancarkan ritualnya, Nyai. Nyai Kemuning tersenyum tipis seolah sudah menduga keputusan itu. Pilihan yang baik. Anak-anak lebih mudah diterima oleh mereka. Tapi kau harus melakukannya dengan sepenuh hati. Tidak ada jalan kembali setelah ini, ucap Nyai Kemuning saat itu di hadapan Subari. Subari mengangguk mengisyaratkan mengiyakan apa yang telah dikatakan oleh Nyai Kemuning, meski hatinya terasa seperti dihimpit batu. Nyai Kemuning segera menyiapkan ritualnya. Ia meminta Subari membawa pakaian yang pernah dipakai oleh Iwan dan sebuah foto terbaru anak itu. Malam itu, mereka melakukan ritual di tengah ladang kosong yang jauh dari pemukiman. Di bawah sinar rembulan, Nyai Kemuning mulai melantunkan mantra. Bau kemenyan dan darah ayam memenuhi udara, membuat Subari hampir muntah. Foto Iwan diletakkan di tengah lingkaran dengan pakaian bekasnya di atasnya. Nyai Kemuning menyerahkan pisau kecil kepada Subari. Kau harus meneteskan darahmu di sini sebagai tanda kesepakatan, Subari. Ini adalah pengorbananmu, ucap Nyai Kemuning. Suaranya tegas namun terdengar seperti bisikan gaib yang menggema di seluruh ladang. Dengan tangan gemetaran, Subari mulai melukai jarinya dan membiarkan darah menetes ke atas foto itu. Tiba-tiba angin bertiup kencang, meski malam itu seharusnya tenang. Nyai Kemuning tertawa kecil lalu dia berkata, sudah selesai. Tumbalmu diterima, Subari. Pulanglah dan jangan menoleh ke belakang. Subari segera pergi dari tempat itu, berusaha tidak memikirkan apa yang telah ia lakukan. Namun rasa bersalah mulai menghantuinya.
Dalam perjalanan pulang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dia merasakan kehadirannya. Dan ketika ia sampai di rumah, uang dan emas itu kembali muncul di bawah kasurnya dalam jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Subari menerima kabar dari kampung. Iwan meninggal dunia secara misterius. Tubuhnya ditemukan kaku di atas tempat tidur dengan wajah pucat seperti kehabisan darah. Berita itu membuat Subari terpukul, tetapi ia berusaha menyembunyikan keterlibatannya. Tetangga dan keluarga hanya bisa berbisik-bisik, sementara Subari berjuang menahan rasa bersalah yang semakin menghancurkan jiwanya. Tahun demi tahun, dan Subari terus melanjutkan hidupnya dengan kekayaan melimpah yang tampak tidak pernah habis. Namun di balik semua kemewahan itu, ada harga yang harus terus dibayar. Tumbal dari orang-orang terdekatnya. Setiap kali bayangan gelap penjaga gaib itu muncul, Subari tahu waktunya telah tiba untuk memberikan pengorbanan baru. Awalnya Subari merasa dihantui rasa bersalah. Ia sering terjaga di malam hari, mendengar suara-suara aneh di rumahnya, seperti tangisan atau bisikan dari sosok yang tak terlihat. Namun semakin lama rasa bersalah itu terkikis oleh ketakutannya akan kehilangan semua yang telah ia raih. Baginya, kekayaan ini adalah segalanya. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya yang penuh dengan kesulitan. Setiap ritual terasa lebih mudah baginya. Setelah Iwan, tumbal berikutnya adalah adiknya sendiri, Ratmi, yang tinggal di desa. Ratmi dikenal sebagai wanita sederhana yang sangat menyayangi Subari. Ketika Subari mengundangnya untuk berkunjung ke kota dengan alasan ingin membantunya mencarikan pekerjaan, Ratmi tidak ada kecurigaan sedikit pun. Beberapa hari setelah kunjung itu, Ratmi malah meninggal mendadak di rumahnya dengan tubuh membiru tanpa sebab yang jelas. Tetangga mulai mencium keanehan. Kenapa setiap orang yang dekat dengan Subari sering meninggal? Padahal gak ada yang sakit sebelumnya. Bisik Bu Surti suatu hari kepada tetangga lainnya. Namun tidak ada yang berani menuduh Subari secara langsung. Mereka hanya berusaha menjaga jarak, meski tetap memperhatikan perubahan mencolok dalam gaya hidup Subari. Semakin lama Subari mulai kehilangan rasa takut. Ia sudah terbiasa dengan ritual itu, bahkan merasa bahwa tumbal adalah hal yang wajar untuk mempertahankan kekayaannya. Ia tidak lagi peduli pada siapa yang harus ia korbankan, asalkan tidak langsung mengancam dirinya sendiri. Ketika istrinya Dian mulai mencurigai aktivitasnya, Subari hanya memberikan alasan klise. Namun Dian semakin waspada setelah kehilangan beberapa anggota keluarga mereka secara misterius. Dian akhirnya memberanikan diri untuk berbicara kepada Subari. "Mas, aku nggak tahu ya apa yang sedang kamu lakukan, tapi semua ini kelihatannya nggak wajar. Kenapa orang-orang di sekitar kita selalu meninggal begitu saja tanpa sebab? Aku capek, Mas, aku takut," ujar Dian dengan nada yang bergetar. Subari hanya bisa menatapnya dingin,
Lalu, "Kamu gak usah perlu tahu apa-apa. Ini semua demi kita, demi hidup yang lebih baik," jawabnya dengan nada yang keras. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, tumbal yang harus diberikan semakin besar dan semakin sering. Sosok penjaga gaib itu mulai menuntut lebih. "Kau harus memberikan yang paling berharga dari apa yang kamu miliki," bisik suara itu di telinga Subari suatu malam saat ia terbangun dari mimpi buruknya. Suara itu membuat Subari bergidik merinding. Ia tahu apa yang dimaksud. Kekayaan ini kini bukan lagi sebuah berkah, melainkan kutukan yang terus menggerogoti hidupnya. Meskipun hidupnya dikelilingi kemewahan yang berlimpah, Subari mulai merasakan kehampaan yang tak terlukiskan. Satu demi satu orang-orang yang ia cintai hilang dan ia tahu pada akhirnya hanya dirinya yang akan tersisa dalam kesunyian. Mimpi buruk itu sering mengunjunginya dan suara Nyai Kemuning selalu terngiang di telinganya. "Jangan lupa bayar, Subari. Harga yang lebih besar menantimu," kata suara itu dalam kegelapan malam. Akhirnya Subari bertahun-tahun hidup dalam lingkaran setan pesugihan. Subari mencapai batasnya dan dia telah kehilangan semua orang yang ia cintai. Keluarga, sahabat, bahkan kenalan jauh yang menjadi korban ritualnya. Rumah mewahnya yang dulunya penuh dengan gelak tawa kini terasa sunyi, hanya menyisakan kekosongan yang semakin menyiksanya. Kekayaan yang dulu ia banggakan kini terasa seperti beban berat yang menghancurkan batinnya. Suatu malam Subari terbangun dari tidur dengan tubuh yang penuh keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah orang yang telah ia korbankan. Semuanya menatapnya dengan penuh kebencian. Iwan, keponakannya, berada di barisan terdepan, matanya basah dengan air mata darah. Di belakangnya, Ratmi adiknya dan beberapa wajah lain mulai samar karena jumlahnya terlalu banyak. "Kau telah mengambil segalanya dari kami," bisik Iwan dalam mimpi itu. "Sekarang saatnya kau membayar, Subari. Kau kejam." Subari terbangun dengan teriakan tertahan. Ia memegangi kepalanya yang terasa seperti akan pecah. Dalam hatinya ia tahu ia tidak lagi memiliki siapapun untuk dijadikan tumbal. Bayangan gelap penjaga gaib mulai muncul lebih sering. Tidak lagi hanya dalam mimpinya, sosok itu kini duduk di pojok kamar menatapnya dengan mata merah yang menyala seperti seolah-olah akan menerkamnya. "Kau sudah melampaui batas waktumu, Subari." Suara itu terdengar dingin dan penuh dengan ancaman. "Kekayaan ini tidak datang tanpa akhir. Jika tidak ada tumbal lagi, maka kau sendiri yang harus menjadi gantinya." Subari merasa tubuhnya lemas. Ia berusaha mencari jalan keluar. Ia teringat Nyai Kemuning, wanita yang memulai semua ini. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia memutuskan untuk menemui Nyai Kemuning di rumah tua yang biasa ia datangi setiap kali ia menyajikan tumbal. Waktu itu Subari berdiri di depan pintu rumah Nyai Kemuning. Ia mengetuk dengan tangan gemetaran dan pintu itu terbuka perlahan.
Nyai Kemuning berdiri di sana dengan senyuman dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Aku tahu kau datang, Subari. Kekayaan seperti ini selalu memiliki batas. Apa yang kau inginkan sekarang? Ujar Nyai Kemuning mengundangnya masuk. Subari terjatuh terlutut di hadapannya. Nyai, saya sudah tidak sanggup lagi. Saya kehilangan segalanya, Nyai. Tolong hentikan semua ini. Saya tidak ingin melanjutkan pesugihan ini. Nyai Kemuning menghela napas panjang lalu tertawa kecil. Apa katamu? Berhenti? Hah? Kau pikir ini permainan yang bisa kau tinggalkan begitu saja? Kau sendiri yang telah membuat perjanjian, Subari. Kekayaan ini datang dengan harga dan kau telah menikmati semua hasilnya. Tapi saya sudah kehilangan orang untuk dijadikan tumbal, Nyai. Aku mohon, ambil semuanya kembali. Saya tidak butuh kekayaan ini lagi asalkan aku terbebas dari kesedihan ini. Nyai Kemuning menatapnya dengan tatapan tajam. Kekayaan ini tidak bisa dikembalikan begitu saja. Jika kau ingin menghentikannya, hanya ada satu cara. Kau harus menyerahkan dirimu sendiri. Mendengar hal itu, Subari merasa darahnya membeku. Ia sadar jalan keluar satu-satunya adalah menyerahkan hidupnya sebagai pembayaran terakhir. Namun ketakutan akan kematian membuatnya terdiam. Ia mencoba mencari cara lain, tetapi Nyai Kemuning hanya tertawa dingin. Pilihanmu hanya itu, Subari. Menyerah atau terus hidup dalam teror hingga kau benar-benar habis, katanya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Setelah malam itu, Subari merasa hidupnya semakin hancur. Sosok gaib penjaga kekayaan semakin sering menampakkan diri. Tidak lagi hanya mengawasi, tapi mulai menyakitinya secara fisik. Tubuhnya semakin lemah, harta bendanya yang dulu melimpah mulai terasa tidak berarti. Dan di dalam rumah megahnya, Subari hanya duduk sendirian menunggu saat dimana ia harus membayar harga terakhir dari perjanjian yang telah ia buat. Kekayaannya yang tampak tak terhingga mulai merosot begitu cepat. Bisnis yang ia bangun dengan hasil pesugihan mulai mengalami kegagalan. Investasi yang ia lakukan berbalik melawan dirinya. Uang yang ia peroleh kembali menguap seperti pasir yang digenggam erat hanya untuk terlepas begitu saja. Kesehatan Subari semakin memburuk. Subari sering terbangun di tengah malam. Tubuhnya berkeringat dingin dan jantungnya berdebar kencang. Setiap malam ia merasakan teror yang semakin nyata. Tidak hanya gangguan mistis yang menghantuinya, tetapi juga rasa bersalah yang kian menyiksa. Setiap kali ia melihat wajah anaknya, Rian, ia teringat betapa jauh ia sudah terperosok ke dalam dunia yang penuh dengan dosa angkara. Suatu hari Subari mendapati dirinya duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang kini seolah-olah tampak sepi. Dian sudah tidak lagi berada di rumah itu. Dia pergi bersama Rian setelah merasa tidak tahan dengan perubahan Subari. Hanya selembar surat yang ia temukan bertuliskan,
aku dan Rian pergi, Mas. Ini bukan hidup yang kami inginkan. Subari merasa kosong. Ia menyesali segalanya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan semua yang berharga, keluarganya, kesehatannya, dan bahkan dirinya sendiri. Namun tak lama setelah kepergian Dian dan Rian, gangguan mistis semakin terasa. Suara-suara aneh mulai mengisi malam-malam Subari. Di luar jendela rumah, ia sering melihat bayangan samar yang bergerak. Di setiap sudut ruangan ada rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Subari tahu bahwa ia sedang dihantui oleh sesuatu yang lebih besar dari yang ia biasa bayangkan. Suatu malam, ia mendadak terjatuh di lantai kamar mandi. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Akhirnya, dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa Subari terkena stroke berat dan kondisinya membuatnya sepenuhnya bergantung kepada orang lain. Namun tak ada siapapun di rumah megah itu untuk merawatnya. Dian, istrinya, telah pergi meninggalkannya. Tak sanggup lagi hidup dalam bayang-bayang kegelapan yang menyelimuti rumah tersebut. Keluarga dekat yang seharusnya bisa menolongnya, semuanya telah ia korbankan demi mempertahankan kekayaan. Subari terbaring di atas ranjang empuk di kamar tidur mewah yang kini terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya dingin dan kosong, hanya dihiasi dengan lukisan mahal yang tak memberikannya kehangatan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah berat dan bisikan gaib dari sudut-sudut ruangan. Suara yang tidak pernah berhenti sejak ia berhenti memberikan tumbal. Namun Subari tidak mati. Tubuhnya hanya menjadi cangkang kosong yang kehilangan vitalitasnya. Sementara jiwanya mulai merasa ada yang salah. Pada suatu malam yang sunyi ketika rumahnya benar-benar gelap, sosok penjaga gaib muncul di samping tempat tidurnya. Kali ini sosok itu tidak hanya diam seperti biasa. Sudah waktunya, Subari. Kau telah menikmati kemewahan selama bertahun-tahun, tetapi kini jiwamu adalah milik kami. Ucap sosok tersebut dengan suara berat dan menggema. Subari yang tak mampu berbicara hanya bisa menatap sosok itu dengan mata yang penuh ketakutan. Ia ingin memohon, ingin sekali menangis, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Sosok itu mengangkat tangannya dan seketika Subari merasa seperti ditarik keluar dari tubuhnya sendiri. Jiwa Subari melayang melihat tubuhnya yang tak bergerak di atas tempat tidur. Apa yang telah kalian lakukan padaku? Tanya Subari dengan suara yang penuh kepanikan. Kami tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, Subari. Kau akan bekerja untuk kami di alam ini, melayani kami seperti yang telah kau janjikan. Kau akan kubawa ke alamku untuk aku pekerjakan. Jiwa Subari dibawa ke tempat yang gelap, dingin, dan asing. Di sana ia melihat jiwa-jiwa lain yang bernasib sama dengannya, bekerja tanpa henti di bawah perintah dan pukulan terus-menerus yang diterimanya oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan. Mereka adalah korban-korban pesugihan lain yang telah menyerahkan jiwa mereka untuk kekayaan duniawi.